Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok perdagangan internasional 1 akan mempresentasikan mengenai perdagangan internasional. Kami beranggotakan Saya Evan Diorama Setiawan, absen 6. Saya Fadil Brawanja Putra, absen 8. Saya Gilman Muhammad Azizi, absen 11. Saya Kayla Valdini Mesya, absen 14. Saya Marla Paraita Dewani, absen 17. dan saya Samuel Rifandi Siregar, absen 35. Oke, langsung saja kita mulai. Nah, sekarang pengertiannya perdagangan internasional. Nah, perdagangan internasional itu apa sih? Nah, perdagangan internasional itu merupakan perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan negaranya lain atas dasar kesepakatan bersama. Nah, perdagangan internasional itu bisa terjadi antar individu dengan individu, misalnya dari individu negara Filipina dengan Indonesia, atau bisa dari pemerintahan suatu negara lain dengan pemerintahan negara lain, bisa juga antar individu dengan pemerintah suatu negara lain. Lalu di manfaat perdagangan internasional. Perdagangan internasional itu ada beberapa manfaat, yaitu 1, mendatangkan devisa. Dengan perdagangan internasional, devisa sebuah negara akan tumbuh besar, terutama bagi eksportir dan produsen. 2, meningkatkan hubungan persahabatan. Perdagangan antar negara dapat mewujudkan hubungan antar persahabatan. Jika hubungan terjalin dengan baik, maka dapat meningkatkan hubungan persahabatan antar negara. Lalu yang ketiga, kebutuhan tercukupi. Suatu negara yang masuk kekurangan dalam memproduksi suatu barang dapat dipenuhi dengan bekerja sama perdagangan internasional atau impor barang. Dan sebaliknya, negara yang memiliki kelebihan produksi dapat melakukan ekspor, sehingga semua kebutuhan negara mampu tercukupi. Lalu yang keempat ada kegiatan produksi maksimal. Perdagangan internasional mampu memperluas pasar di luar negeri. Jika pasar luar negeri semakin luas, maka produksi dalam negara terdorong semakin meningkat. Lalu yang kelima ada kemajuan iptek. Perdagangan antar negara memungkinkan suatu negara untuk mempelajari teknik produksi yang lebih efisien. Ya, selesai. Saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis dari perdagangan internasional. Jadi, perdagangan internasional itu ada 4 jenis. Yang pertama adalah barter. Barter itu seperti yang kita ketahui itu saling bertukar barang. Nah, barter ini terjadi antara dua negara atau lebih. Nah, barter ini ada beberapa jenis, yaitu ada direct barter, switch barter, counter purchase, dan buyback barter. Nah, selanjutnya jenis kedua itu adalah ekspor-impor. Tentu saja kita semua tahu apa itu ekspor-impor. Nah, ekspor-impor ini adalah suatu negara menjual atau membeli barang ke atau dari negara lain. Nah, untuk ekspor sendiri ada ekspor ini itu kita menjual barang ke negara lain, dan ada 2 cara untuk ekspor. Yang pertama adalah mengikuti ketentuan yang ada, dan yang kedua itu adalah tanpa menggunakan LC, tapi melalui perizinan dari Departemen Perdagangan. Selanjutnya adalah konsinyasi atau bahasa Inggrisnya consignment. Konsinyasi ini penjualan barang dengan cara pengiriman ke luar negeri, tapi sudah ada pembeli yang jelas. Kalau berbeda dengan ekspor-impor tadi, kalau ekspor-impor kan dijual ke pasar di negara lain, sedangkan kalau konsinyasi sudah ada pembeli yang jelas. Nah, untuk mendapatkan pembelinya bisa melalui pasar bebas atau bursa dagang melalui lelang. Dan yang terakhir adalah border crossing. Border crossing ini bisa terjadi oleh 2 negara yang saling berdekatan, misalnya Indonesia dan Malaysia yang berbatasan di Pulau Kalimantan. Nah, ini terjadi 2 negara yang berdekatan, saling melewati bordernya atau garis wilayahnya masing-masing untuk melakukan perdagangan atau transaksi jual beli.
Kemudian, perdagangan internasional merupakan kegiatan menjual beli antara dua negara yang berbeda. Kegiatan tersebut menjadi satu di antara sektor yang mampu meningkatkan perekonomian negara. Itulah mengapa perdagangan internasional ini tidak hanya berdampak pada pendapatan negara, akan tetapi juga turut serta membuka peluang kerja, menjaga hubungan baik antara negara, dan meningkatkan kemakmuran. Maka dari itu, penting untuk kita dapat memahami faktor pendorong maupun penghambat perdagangan internasional agar kegiatan ini tetap bisa dilancarkan. Faktor pendorong perdagangan internasional, yaitu yang pertama adalah perbedaan sumber daya alam. Setiap negara memiliki sumber daya alam yang berbeda. Seperti Indonesia itu memiliki banyak sumber daya alam, seperti kayu, minyak bumi, timah, batu bara, dan lain-lain. Tetapi, Indonesia belum memiliki kemampuan yang memadai untuk mengolahnya. Hal ini mendorong negara kita untuk mengekspor barang mentah atau bahan baku ke negara lain untuk diolah. Yang kedua adalah penghematan biaya produksi. Bagi negara yang belum memiliki ilmu pengetahuan dan teknologi untuk membuat sendiri produk, seperti mobil dan handphone, pembuatannya akan menghabiskan biaya produksi yang jauh lebih mahal dibandingkan jika negara tersebut membelinya dari negara lain. Kemudian ada pemenuhan kebutuhan nasional. Ada kalanya suatu negara tidak mampu memenuhi semua barang dan jasa yang dibutuhkan penduduk, sehingga untuk memenuhinya suatu negara perlu mengimpor barang dan jasa tersebut dari luar negeri. Dengan demikian kebutuhan produk dapat dipenuhi. Kemudian ada perbedaan penguasaan teknologi. Penguasaan teknologi yang tidak merata antar tiap negara menyebabkan terjadinya perdagangan internasional. Negara dengan teknologi maju mampu menjual barang dengan harga murah kepada negara yang memiliki teknologi sederhana. Yang terakhir adalah perbedaan selera. Setiap negara dalam memproduksi barang-barang kemungkinan mempunyai kesamaan. Meski demikian, setiap negara mempunyai selera yang berbeda-beda. Hal inilah yang mendorong kegiatan perdagangan antar negara. Lalu ada juga penghambat perdagangan internasional. Yang pertama itu adalah perbedaan mata uang. Perbedaan mata uang setiap negara dapat menghambat perdagangan antar negara. Negara yang melakukan kegiatan ekspor biasanya meminta kepada negara pengimpor untuk membayar dan menggunakan mata uang negara pengekspor. Namun, agar kedua negara diuntungkan dan lebih mudah, perlu adanya penetapan mata uang sebagai standar nasional. Lalu yang kedua itu adalah kualitas sumber daya rendah. Sumber daya manusia rendah bisa membuat kualitas hasil produksi akan rendah pula. Suatu negara yang memiliki kualitas barang rendah akan sulit bersaing dengan barang-barang yang dihasilkan oleh negara lain yang kualitasnya lebih baik, sehingga lebih minatnya menurun. Lalu ada kebijaksanaan impor dari suatu negara. Setiap negara pastinya akan melindungi barang-barang hasil produksinya. Mereka tidak ingin barang-barang produksinya tersaingi oleh barang-barang dari negara lain. Hal tersebut yang membuat setiap negara akan memperlakukan kebijakan untuk melindungi barang-barang dalam negeri seperti dengan menetapkan tarif impor. Apabila tarif impor tinggi, barang impor tersebut akan menjadi lebih mahal daripada barang-barang dalam negeri sehingga mengakibatkan masyarakat menjadi kurang tertarik untuk membeli barang impor. Dan yang terakhir ada organisasi ekonomi regional. Organisasi ekonomi regional biasanya akan mengeluarkan peraturan ekspor dan impor khusus untuk negara anggotanya. Jadi, apabila ada negara di luar anggota, organisasi tersebut melakukan perdagangan dengan negara anggota akan mengalami kesulitan. Teori keunggulan pada perdagangan internasional. Teori ini terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama, teori keunggulan mutlak. Teori keunggulan mutlak sendiri pertama kali dikemukakan oleh Adam Smith. Teori ini berbunyi bahwa suatu negara memperoleh keunggulan absolut ketika mampu memproduksi suatu barang yang tidak dibuat negara lain. Misalnya, Indonesia memiliki keunggulan mutlak pada batu bara atas Jepang, karena Jepang tidak mampu memproduksi batu bara. Yang kedua adalah teori keunggulan komparatif. Teori keunggulan komparatif diusulkan oleh David Ricardo.
Teori ini berpendapat bahwa negara diuntungkan jika membuat barang dengan biaya lebih murah dan harga jual lebih rendah. Hal ini bisa kita lihat pada negara Cina. Mereka memperbanyak produksi barang-barang murah dengan biaya rendah, sehingga Cina dinilai memiliki keunggulan komparatif. Lalu selanjutnya kita bisa lihat di sini ada contoh kasus teori keunggulan komparatif, dan di sini ada tabelnya. Dari tabel itu kita bisa lihat bahwa alangkah baiknya jika Jepang lebih fokus dan berspesialisasi pada produk motor. Kenapa? Karena pengorbanan hanya 0,75 TV, sedangkan Indonesia sebaiknya lebih fokus dan berspesialisasi pada produk TV. Karena pengorbanan hanya satu motor. Nah, kalau sudah begitu, bisa dijamin keduanya mendapatkan keuntungan saat melakukan perdagangan. Nah, selanjutnya itu contoh kasus pada keunggulan mutlak. Nah, kita bisa lihat pada tabel kalau lebih baik itu Indonesia mengalokasikan sumber dayanya dan juga menspesialisasikan diri untuk fokus memproduksi beras. Karena harga yang ia berikan akan lebih sedikit daripada kalau memproduksi motor. Nah, sebaliknya kalau Jepang itu lebih baik memproduksi motor. Jadi, jika kedua negara tersebut melakukan perdagangan internasional, yaitu ekspor dan impor, keduanya bisa sama-sama mendapatkan keuntungan. Demikian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salah. Dan ini stop recording. Yay, udah.